Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan membahas terkait prinsip program pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku peserta didik autis. Yang pertama prinsipnya yaitu terstruktur. Nah, terstruktur ini pendidikan atau pemberian materi pembelajaran dimulai dari bahan ajar materi yang mudah ke yang sukar. Jadi yang mudah-mudah dulu, baru ke yang sulit. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kemampuan tersebut dikuasai, ditingkatkan lagi ke bahan ajar yang setingkat di atasnya, namun merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari materi sebelumnya. Struktur pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik autis meliputi struktur waktu, ruang, dan kegiatan. Nah, terstruktur ini, pendidikan dan pengajaran bagi anak autistik diterapkan prinsip terstruktur. Artinya, dalam pendidikan atau pemberian materi pengajaran dimulai dari bahan ajar atau materi yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Setelah kemampuan tersebut dikuasai, ditingkatkan lagi ke bahan ajar yang setingkat di atasnya, namun merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari materi sebelumnya. Lalu yang kedua, terpola. Nah, kegiatan peserta didik autis biasanya terbentuk dari rutinitas yang terpola dan terjadwal, baik di sekolah maupun di rumah lingkungannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karena itu, dalam pendidikannya harus dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Namun, bagi peserta didik dengan kemampuan kognitif yang telah berkembang, dapat dilatih dengan memakai jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya, supaya peserta didik dapat menerima perubahan dari rutinitas yang berlaku menjadi lebih fleksibel. Diharapkan pada akhirnya, peserta didik akan lebih mudah menerima perubahan, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptif, dan dapat berperilaku secara wajar sesuai dengan tujuan behavior terapi. Yang ketiga yaitu terprogram. Prinsip dasar terprogram berguna untuk memberi arahan dari tujuan yang ingin dicapai dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip dasar sebelumnya, sebab dalam program materi pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan pada kemampuan anak. Sehingga apabila target terprogram pertama tersebut menjadi dasar target program yang kedua, demikian pula selanjutnya. Yang keempat, konsisten. Dalam pelaksanaan pendidikan dan terapi perilaku bagi peserta didik autis, prinsip konsisten mutlak diperlukan. Artinya, apabila peserta didik berperilaku positif memberi respon positif terhadap sesuatu stimulan atau rangsangan, maka guru pembimbing harus cepat memberikan respon positif, reward atau penguatan. Begitu pula apabila peserta didik berperilaku negatif. Nah, ini kita berikan reinforcement.
Hal tersebut juga dilakukan dalam ruang dan waktu lain yang berbeda atau maintenance secara secara tetap dan tepat. Dalam arti, respon yang diberikan harus sesuai dengan perilaku sebelumnya. Konsisten memiliki arti tetap. Bila diartikan secara bebas, konsisten mencakup tetap dalam berbagai hal, ruang, dan waktu. Konsisten bagi guru pembimbing berarti tetap dalam bersikap, merespon, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan karakter dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu peserta didik autistik, sedangkan arti konsisten bagi peserta didik adalah tetap dalam mempertahankan dan menguasai kemampuan sesuai dengan stimulan yang muncul dalam ruang dan waktu yang berbeda. Orang tua pun dituntut konsisten dalam pendidikan bagi anaknya, yakni dengan bersikap dan memberikan perlakuan terhadap peserta didik sesuai dengan program pendidikan yang telah disusun bersama antara pembimbing dan orang tua sebagai wujud dari generalisasi pembelajaran di sekolah dan di rumah. Jadi, apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diajarkan di rumah itu harus sama, konsisten. Seperti itu, dan perlakuan di sekolah maupun di rumah itu pun kita perlakukan sama. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kelima, prinsip kontinu. Pendidikan dalam pengajaran bagi peserta didik autis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peserta didik pada umumnya. Maka, prinsip pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan juga mutlak diperlukan bagi peserta didik autis. Kontinu di sini meliputi kesinambungan antara prinsip dasar pengajaran, program pendidikan, dan pelaksanaannya. Kontinuitas dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga harus ditindaklanjuti untuk kegiatan di rumah dan lingkungan sekitar peserta didik. Kesimpulannya, terapi perilaku dan pendidikan bagi peserta didik autis harus dilaksanakan secara berkesinambungan, simultan, dan integral, menyeluruh dan terpadu. Truk ini terstruktur, pola ini terpola, gram ini terprogram, sis ini konsisten, new adalah continue. Truk, pola, gram, sis, new. Seperti itu ya teman-teman jika ingin diingat. Adapun rambu-rambu pelaksanaan. Program pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku dibuat tidak berdasarkan jenjang, satuan pendidikan, dan tingkatan kelas, tetapi disesuaikan dengan jenis, klasifikasi, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat perkembangan emosi, dan usia. Lalu, asesmen tentang kondisi peserta didik autis perlu diketahui sebelumnya untuk menentukan jenis latihan yang cocok dan sesuai. Lalu, metode alat pengembangan untuk pelatihan dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru. Lalu, bentuk latihan pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku sebaiknya bervariasi, menarik perhatian, merangsang emosi, serta menuntun ke arah kesanggupan diri untuk melakukannya. Lalu, proses pengembangan dilaksanakan peserta didik dengan mengutamakan aspek sensomotoris dan psikomotor. Lalu, penguasaan kemampuan dan indikator tidak harus dilakukan secara berurutan, tetapi guru diberi wewenang untuk memilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Nah, jika disingkat, urut motor jang guru, kondisi sebelumnya, variasi menarik. Seperti itu ya, teman-teman. Urut ini tidak berdasarkan urutan, dilaksanakannya lalu mengutamakan aspek sensori motor dan psikomotor, lalu evaluasi sebenarnya diserahkan oleh guru, lalu kita perlu tahu kondisi sebelumnya, dan harus ada variasi atau menarik perhatian dalam latihan. Lalu ada istilah chaining. Nah, ini adalah menciptakan perilaku yang rumit dengan menggabungkan perilaku-perilaku sederhana yang telah menjadi bagian dalam diri seseorang. Contohnya dalam menyikat gigi. Pertama, menyimpan pasta gigi pada sikat gigi, kemudian memasukkan sikat gigi ke mulut, dan kemudian mulai menggosok gigi ke atas ke bawah, ke samping, kiri, kanan, dan seterusnya. Adapun beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua, pola dasar mengatur tugas dan wewenang dalam kegiatan,
Yang ketiga, pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Yang kelima, bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah, lalu di sini ada istilah feeding. Feeding adalah mengarahkan anak ke perilaku target dengan prompt penuh, kemudian prompt dikurangi sedikit demi sedikit. Kemudian ada shaping, yaitu mengajarkan suatu perilaku melalui tahap-tahap pembentukan yang semakin mendekati respon. Lalu ada seining, yaitu mengajarkan perilaku kompleks yang dipecah menjadi aktivitas-aktivitas kecil. Nah, ini komunikasi, ada verbal, ada non-verbal, lalu interaksi sosial ini ada penyendiri, ada pasif, lalu perilaku minat terbatas, perilaku repetitif, ini ada yang ringan, ada yang menonjol, lalu pemrosesan sensoris ini ada hypersensitif, ada hyposensitif, lalu intelektualitas ada yang di bawah rata-rata ataupun di atas rata-rata. Adapun layanan pendidikan, layanan belajar anak autis dapat dilakukan baik dalam setting segregasi maupun inklusi. Segregasi ini SLB ya teman-teman. Inklusi ini sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, ini menurut Koswara tahun 2013. Pada setting segregasi, layanan pembelajaran dikhususkan bagi anak dengan gangguan spektrum autis. Anak autis yang mengikuti pendidikan model segregasi umumnya merupakan anak autis yang disertai dengan hambatan intelektual. Sedangkan pada setting inklusi, sekolah mengakomodasi kebutuhan khusus dari anak autis. Anak autis yang mengikuti pendidikan dalam setting inklusi umumnya merupakan anak autis tanpa hambatan intelektual. Nah, jadi yang segregasi ini untuk anak autis plus hambatan intelektual, jika inklusi biasanya anak autis tanpa hambatan intelektual. Meskipun kenyataan di lapangan belum tentu ya teman-teman. Ada juga yang autis tanpa hambatan intelektual di SLB, dan ada juga anak autis dengan hambatan intelektual di inklusi atau campur, seperti itu ya teman-teman. Lalu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM dipublikasikan oleh American Psychiatric Association dan telah mengalami 5 revisi sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 1952. Lalu adapun paham holistik, yaitu menekankan bahwa perilaku itu bertujuan atau purposif, yang berarti aspek intrinsik atau niat tekad dalam diri individu merupakan faktor penentu yang penting untuk melahirkan perilaku tertentu meskipun tanpa adanya perangsang atau stimulus yang datang dari lingkungan atau naturalistik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.